Selamat bertemu kembali kawan-kawan semua. Di sesi kali ini kita akan mendiskusikan bagaimana keterkaitan antara identitas dan nasionalisme di sebuah negara bangsa. Nah, seperti yang kita ketahui misalnya, politik identitas itu memang sudah mendapatkan perhatian yang cukup besar di berbagai kelompok ya, para ilmuwan yang misalnya kalau kita lihat itu pertama kali muncul di Amerika Serikat terkait dengan perlakuan diskriminasi ya yang cukup kental antara warga kulit putih dan juga warga kulit hitam pada waktu itu. Nah, melalui tindakan-tindakan yang diskriminatif tadi kemudian memunculkan bentuk-bentuk pembeda yang nyata. Misalnya di sini mungkin pentingnya politik identitas yang ditujukan paling tidak untuk memperjuangkan hak-hak warga negara yang mengalami diskriminasi tadi. Nah, kalau konteks Amerika misalnya politik identitas itu dilahirkan oleh kelompok-kelompok kulit hitam pada waktu itu. Nah, dan memang politik identitas yang diperjuangkan oleh kelompok kulit hitam tadi di Amerika itu memang cukup mendominasi ya dalam setiap proses bernegara dan menjalankan agenda-agenda pemerintahannya. Nah, teman-teman semua, kalau kita lihat berbagai macam gagasan terkait dengan politik identitas ini, si Cressida Hayes misalnya di tahun 2007 itu sudah mulai mendefinisikan politik identitas itu sebagai penandaan aktivitas politik. Dalam pengertian apa? Dalam pengertian yang penandaan aktivitas politik tadi itu memang agak luas ya, jadi keluasannya itu misalnya kalau kita melihat dari latar belakang kemunculan politik identitas itu tentu tidak bisa terlepas dari perlakuan dan pengalaman-pengalaman yang dialami oleh kelompok-kelompok tertentu, tentu saja berkaitan dengan adanya ketidakadilan misalnya. Nah, ketidakadilan ini bisa kita lihat dari akses sumber daya, mulai dari sumber daya politik misalnya, lalu juga sumber daya ekonomi, bahkan sumber daya di klaim identitas sosialnya, misalnya dari kebudayaan dan seterusnya. Nah, sebelum itu misalnya si Agnes Heller misalnya di tahun 1995 mendefinisikan politik identitas itu sebagai konsep dan gerakan politik ya, yang tentu saja berkaitan dengan perbedaan atau difference sebagai suatu kategori politik yang utama. Jadi perbedaan politik tadi perbedaan mulai dari suku, agama, ras dan apapun itu memang menjadi pembeda yang utama. Nah, teman-teman semua, kemunculan politik identitas ini misalnya dalam dinamika politik misalnya itu sangat terlihat sekali misalnya di Indonesia, bahkan variannya pun cukup beragam misalnya. Bagaimana kemunculan politik identitas itu dalam setiap fase atau rezim politik yang eksis pada waktu itu hingga saat ini. Tapi sekali lagi teman-teman semua, kalau kita lihat cerita-cerita atau narasi-narasi yang selalu menemani dalam setiap gerakan-gerakan politik identitas itu pasti tidak terlepas dari perlakuan adanya kepemilikan rasa yang mengalami perlakuan ketidakadilan. Jadi dengan adanya persamaan ini maka menjadi alasan bagi kelompok-kelompok itu dalam menjelaskan siapa mereka ya dalam aktivitas sosial dan politik. Nah, kita masih ingat bagaimana cerita-cerita misalnya di Pulau Sumatera yang paling ujung misalnya di Provinsi Nangro Aceh Darussalam misalnya kan, bagaimana identitas politik yang ada pada waktu itu
tidak bisa dilepaskan dari identitas agama. Bahkan soal religiositas masyarakat di sana juga cukup kuat, sehingga membuat adanya persatuan untuk berbeda dari daerah-daerah Indonesia yang lainnya misalnya. Nah, lalu kemudian di Aceh akhirnya mendapatkan hak istimewa. Saya kira ini panjang sejarahnya, tapi nanti di sesi yang berikutnya mungkin bisa kita jelaskan atau diskusikan kembali. Nah, tidak hanya di Aceh, ternyata di beberapa daerah lainnya seperti Papua juga itu masih masih menunjukkan bagaimana proses perjalanan politik identitas itu masih belum selesai hingga saat ini. Nah, jadi gini teman-teman, poin yang ingin kita sampaikan di sesi kali ini sebenarnya adalah identitas sosial itu dan juga identitas politik ya, kemudian menjelma itu memang disebabkan oleh adanya semacam konstruksi ya. Jadi ada semacam konstruksi identitas. Nah, kalau kita kembali berbicara terkait dengan konstruksi identitas, maka si Manuel Castells misalnya di tahun 2003 itu dia coba mengidentifikasikan bagaimana konstruksi identitas itu melalui 3 model ya. Jadi ada 3 model menurut Manuel Castells itu terkait dengan konstruksi identitas. Nah, yang pertama itu menurut Castells terkait dengan model legitimasi identitas. Nah, jadi legitimasi identitas ini biasanya identitas itu memang dibangun oleh institusi penguasa. Nah, jadi oleh aktor-aktor politik yang memang sedang berkuasa. Yang mana yang lebih dominan itu dalam kehidupan sosial sehari-hari masyarakat. Nah, institusi ini atau negara ini biasanya menunjukkan dominasinya tadi dengan melekatkan sebuah image ya, sebuah identitas tertentu misalnya pada seseorang ataupun kelompok-kelompok lainnya. Jadi misalnya begini, bagaimana misalnya ketika di era Orde Baru itu kelompok-kelompok Tionghoa misalnya yang berada di luar lingkaran kekuasaan Soeharto itu dilekatkan ya, bagaimana Tionghoa yang berada di luar lingkaran tadi itu sebagai sebagai pengusaha yang tidak nasionalisme misalnya. Nah, tapi ada juga pebisnis yang berlatar belakang etnis Tionghoa itu yang memang berada di balik Soeharto itu, misalnya bersama Soeharto misalnya, itu aman-aman saja. Jadi konstruksi yang ada itu memang masih dipilih-pilih. Tapi secara umum sudah terlihat ya bagaimana Soeharto membangun identitas politik kepada kelompok-kelompok tertentu. Nah, di pemodelan yang kedua misalnya, itu kita ada melihat resistensi identitas. Nah, jadi resistensi identitas ini merupakan sebuah identitas yang dilekatkan oleh aktor-aktor politik ataupun aktor-aktor tertentu misalnya, di mana pemberian identitas ini dilakukan dalam kondisi dalam kondisi tertekan misalnya, atau termarginalkan misalnya, tapi dalam kondisi yang sangat akut ya, sehingga kelompok-kelompok yang mengalami penekanan ini tadi kemudian tidak ada pilihan lain. Akhirnya apa? Akhirnya mereka melakukan resistensi ya, mereka melawan berbagai cara misalnya terkait dengan dominasi dan hegemoni dari kelompok-kelompok tertentu. Nah, biasanya ini
yang sering sekali melakukannya dan juga bisa melakukannya misalnya negara itu sering sekali melakukan penekanan kepada kelompok tertentu. Nah, di banyak negara itu tentu ada pilihan-pilihan pengalaman yang bisa kita lihat, tapi nanti secara pelan-pelan saja kita akan diskusikan itu. Nah, melalui konstruksi identitas ini kemudian dikatakan sebagai politik identitas tadi. Nah, kawan-kawan semua, jadi adanya perlakuan tidak adil yang sangat ekstrim misalnya kemudian menimbulkan resistensi perlawanan bagi kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Nah, lalu yang ketiga itu adalah konstruksi model konstruksi identitas itu dengan proyek identitas. Nah, ini konstruksi identitas pada model ini misalnya. Ya, pada model rekayasa sosial ini identitas politik itu lahir dari kelompok tertentu. Tujuannya adalah untuk membentuk identitas yang baru yang tentu saja ya dengan lahirnya identitas yang baru tadi kemudian akan mencapai posisi yang cukup ini ya di kelompok masyarakatnya. Jadi mencapai posisi yang bisa jadi sebagai kelompok utama di kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Nah, jadi begini, melalui proyek identitas ini, sebuah komunitas tadi itu bisa membuat perubahan atau peta terkait dengan struktur sosial yang ada secara keseluruhan. Nah, kalau sudah ada perubahan secara struktur sosial, maka biasanya juga diikuti oleh perubahan-perubahan yang ada di semua lapisan kehidupan masyarakat, mulai dari struktur politik nanti, struktur budaya dan seterusnya. Nah, jadi dari tiga ini sebenarnya kita sudah bisa melihat bagaimana konstruksi politik identitas di Indonesia itu sebenarnya sudah ada pada zaman kolonial, di era-era penjajahan kolonialisme Belanda itu, era-era ya. Nah, kan di sana kita bisa melihat bagaimana ada semacam kebijakan yang memang menguntungkan beberapa kelompok tertentu, misalnya ada kelompok pedagang misalnya kan, juga ada kelompok dari Tionghoa misalnya, dan juga yang pribumi tadi yang memang ada masyarakat yang ada di daerah jajahan itu. Nah, oleh karena itu teman-teman semua, karena kita sudah mengetahui bagaimana misalnya proses konstruksi politik identitas itu, nah selanjutnya adalah kita ingin melihat bagaimana misalnya proses nasionalisme tadi. Nah, karena kan tema kita itu berkaitan dengan identitas dan nasionalisme. Nah, nasionalisme yang lahir di awal-awal kemerdekaan Indonesia itu memang karena karena ada musuh yang sangat terlihat ya, yaitu Belanda, VOC dengan perusahaan VOC-nya. Nah, sehingga perjuangan itu memang tidak saja untuk bukan untuk kepentingan elit ya, yang misalnya kita bisa melihat bagaimana politik identitas itu dikonstruksi misalnya kan oleh kelompok-kelompok tertentu, elit-elit tertentu, supaya mereka bisa mendapatkan misalnya daerah otonomi baru misalnya kan. Kalau sudah mendapatkan daerah otonomi baru, maka peluang untuk menjadi pejabat-pejabat politik di daerah baru itu kan cukup besar. Nah, jadi ini mungkin agak berbeda kalau kita memang bisa melihatnya secara pelan-pelan ya. Nah, teman-teman semua yang
kemudian yang juga perlu kita simak misalnya bagaimana identitas politik itu merupakan sebuah konstruksi yang menentukan posisi kepentingan subjek. Jadi yang sangat menentukan posisi kelompok-kelompok tertentu. Ya, jadi menjadi subjek atau objek di dalam sebuah komunitas politik. Nah, yang perlu kita perhatikan lagi misalnya politik identitas akan mengacu pada mekanisme politik perorganisasian identitas. Jadi ya bagaimana identitas itu dibentuk, dibangun, kemudian kan lalu disosialisasikan, lalu ya saya kira itu kerja-kerja politik lah yang sangat terorganisir. Sehingga apa? Sehingga di dalam identitas politik itu maupun dalam identitas sosial misalnya itu bisa diandalkan dan dijadikan sebagai sumber daya dan sarana politik untuk mencapai tujuan-tujuan dari kepentingan kelompok tertentu. Nah, jadi kalau misalnya kita pelan-pelan melihatnya itu sudah mulai terlihat ya bagaimana identitas itu dibangun itu memang benar-benar terorganisir. Nah, supaya mereka memiliki dampak nilai tawar yang cukup tinggi ketika melakukan posisi menawarkan isu-isu yang menguntungkan kelompok tertentu. Nah, teman-teman semua, politik identitas itu karena tadi dia sudah bisa menjadi sumber daya ya politik maupun sebagai sarana politik, maka politik identitas kemudian berkompetisi atau bertarung untuk memperebutkan jabatan-jabatan politik atau kekuasaan-kekuasaan politik. Nah, inilah potret yang cukup mendominasi ya ketika kita ingin melihat fenomena politik identitas di Indonesia. Bahkan di Amerika pun yang dulunya sudah puluhan tahun meninggalkan politik identitas, kemudian pelan-pelan juga kembali bermain di dunia di isu-isu yang dulu pernah mereka tinggalkan. Tapi saya nggak tahu nanti bagaimana versi di Amerika itu dan juga bagaimana versi di Indonesia. Saya kira itu yang akan menjadi bahan diskusi kita di sesi-sesi yang akan datang itu. Nah, saya ingin kita melihat di Indonesia dulu lah, bagaimana misalnya di pilkada 2017 misalnya DKI Jakarta, ataupun juga di pemilu-pemilu setelahnya itu, misalnya di pemilu legislatif 2019 misalnya, itu isu-isu kesejahteraan misalnya, isu-isu pembangunan dan seterusnya itu cukup dikalahkan ya meriahnya oleh identitas politik itu, politik identitas yang ada. Misalnya begini, di DKI Jakarta di 2017 sudah mulai itu ramai sekali, bahkan beberapa proses politik di provinsi lainnya, di Bangka Belitung misalkan pada waktu di tahun 2017 juga melakukan hal yang sama, sedang melakukan pemilihan gubernur, tetapi tidak mendapatkan perhatian ya di komunitas masyarakat Bangka Belitungnya itu, karena lebih tersedot kepada pilkada DKI Jakarta, dan juga kebetulan yang mencalonkan gubernur pada waktu itu Basuki Cahayapurnama ya, atau Ahok, itu juga berasal dari Bangka Belitung. Jadi teman-teman saya ketika saya ajak berdiskusi mengenai bubble di tahun 2017, mereka lebih tertarik berbicara dengan Jakartanya itu, karena memang ramai ya. Jadi kita isu-isu yang ada di beberapa daerah itu tenggelam semua itu. Jadi karena sebagai pusat politik ya Jakarta itu juga informasi, saya kira memang wajar semua media kantor pusatnya ada di sana yang besar, kemudian dengan mudah mengakses informasi itu dan menyampaikannya ke ruang-ruang publik, sehingga ruang publik yang ada di daerah-daerah itu penuh dengan cerita-cerita Jakarta. Nah, tapi itu nantilah, saya kira itu akan menarik sekali kalau kita
elaborasi ya secara mendalam. Nah, teman-teman semua, yang ingin kita sampaikan juga di sesi kali ini misalnya bagaimana sikap perlawanan misalnya ya para pejuang pada waktu itu ya melawan kolonialisme Belanda itu misalnya itu mereka melakukannya dengan cara yang saya kira sulit ya, kita nggak bisa membayangkan misalnya bagaimana isu-isu seperti identitas itu kalau hadir pada waktu itu ya, mungkin Indonesia itu tidak terbentuk ya. Bagaimana misalnya kelompok-kelompok Ambon yang tidak mau mengakui misalnya kan identitas Islamnya pada waktu itu, lalu bagaimana juga kelompok-kelompok Islam yang ada di Pulau Jawa misalnya kan menolak mengakomodir misalnya agama-agama yang kecil misalnya kan. Nah, tentu ini akan tidak terbentuk lah sebuah negara bangsa tadi, nasionalisme kita. Nah, karena apa? Di beberapa negara misalnya di Eropa pun pertarungan politik itu tidak hanya ditentukan oleh isu-isu rasional misalnya seperti layanan kesehatan ataupun soal pemberantasan pengangguran misalnya kan, tapi juga oleh posisi kandidat atau calon-calonnya. Nah, ini sekali lagi ini kan ketika kita membicarakan kandidat, maka sisi kandidat yang lainnya itu yang ada yang melekat di figur itu kan menjadi catatan tersendiri ya oleh masyarakat kita. Nah, misalnya soal aborsi, misalnya, bagaimana kandidat ini merespon isu-isu aborsi, lalu bagaimana juga kandidat-kandidat itu misalnya kan merespon terkait isu-isu homoseksual misalnya, pemakaian jilbab misalnya kan, isu-isu gender. Nah, ini juga menjadi meriah juga di dalam setiap proses pemilihan yang ada itu. Sehingga dalam kesimpulannya misalnya kalau kita mencari, ini saya kira ini cukup diyakini oleh para ilmuwan politik, kalau kita hanya mencari pemilih yang rasional, maka ini masuk kategori aktivitas mitos, jadi tidak bisa ditemukan kalau kita semua mencari pemilih yang rasional. Nah, oleh karena itu ada banyak sekali misalnya seorang ilmuwan tadi terkait dengan menyebutkan bahwa Brian Kaplan itu di dalam bukunya The Method of Rational Foods misalnya, dia menjelaskan nggak mungkin lah kita itu menemukan pemilih yang rasional. Pasti ada cerita-cerita di luar rasionalitas itu, misalnya terkait dengan orang ini sangat konservatif misalnya, atau ini cukup moderat, atau siapa sih dia misalnya, orang ini mewakili kelompok siapa. Nah, pasti cerita itu juga menjadi pertimbangan yang menyempurnakan pilihan-pilihan politik masyarakat yang ada di sebuah negara itu. Nah, kita sudah mulai berbicara bagaimana misalnya identitas itu dalam kaitannya dengan model demokrasi ini sangat krusial perannya, sangat penting sekali. Sehingga identitas ini menurut Goodman misalnya, si Amy Goodman dalam catatannya tentang identity in demokrasi di 2011 itu, dia menyebutkan bahwa identitas dalam demokrasi adalah wujud dari agregasi kepentingan yang jadi karena dia merupakan bentuk dari agregasi kepentingan, maka ini tidak bisa dihindari ya, karena kan salah satu tujuan demokrasi itu juga menawarkan keuntungan ketika kita memilih model demokrasi itu. Salah satunya itu adalah adanya akses bagi kelompok-kelompok kecil maupun kelompok besar, dominan maupun yang minoritas misalnya,
dalam menyampaikan kepentingan-kepentingan, aspirasi-aspirasi politiknya. Nah, karena inilah saya kira wujud nilai utama dari demokrasi itu. Karena kalau kita mengabaikan agregasi kepentingan misalnya kan, tujuan-tujuan politik dari kelompok yang belum terakomodir selama ini, maka itu tidak pengekangan, berarti kan itu mencuri hak individu ya yang ada di sebuah negara itu. Nah, teman-teman semua, dengan asumsi ini kemudian si Goodman tadi meyakini bahwa demokrasi itu tidak hanya soal kepentingan yang bersifat rasional saja, tapi juga soal identitas. Nah, ini sudah mulai saya kira menjadi penting diskusi kita ini, bagaimana demokrasi itu tidak saja soal rasionalitas tapi juga soal identitas. Bahkan demokrasi itu akan kehilangan kontestasinya. Nah, ini saya nggak tahu Anda setuju apa tidak, jika misalnya di dalamnya itu identitas dan kepentingan tadi harusnya saling berpengaruh ya, mempengaruhi dalam relasi yang kompleks. Nah, sehingga identitas itu menjadi isu yang kembali penting ya, selain dengan soal-soal yang rasionalitas tadi, ya, program kerja memberantas kemiskinan dan seterusnya. Nah, oleh karena itu misalnya teman-teman semua, ini saya kira kesimpulan terakhir di sesi kali ini, Ami Chua misalnya dalam bukunya Political Tribes misalnya, itu menjelaskan bagaimana fenomena secara global itu saat ini menunjukkan bahwa sentimen identitas itu semakin dimanfaatkan untuk memenangi pertarungan politik. Nah, jadi ada fenomena global saat ini yang memanfaatkan secara maksimal isu-isu identitas itu untuk memenangi kompetisi politik yang sedang berlangsung. Nah, nanti kita lihat di negara mana misalnya yang dulunya demokrasinya sangat mapan misalnya kan, dulunya negaranya tidak demokratis misalnya, kemudian sekarang lebih demokratis, dan ya, atau yang kebalikan tadi, yang dulu demokratis kemudian menjadi tidak demokratis lagi. Nah, nanti kita jadikan materi diskusi terkait dengan negara-negara yang memiliki fenomena itu. Nah, closing statement saya di sesi kali ini menunjukkan bagaimana ternyata pembentukan aliansi politik tadi itu didasarkan dari kesamaan identitas, kesamaan nilai dan latar belakang masyarakat yang ada, termasuk terbentuknya nasionalisme tadi. Cuma nasionalisme pragmatikan kita itu lahir itu melawan satu identitas ya. Identitas lawan itu Belanda itu, kolonialisme. Jika kita mengabaikan adanya perbedaan-perbedaan kecil, karena ada musuh besar itu, musuh bersama itu yang namanya Belanda itu, Netherlands itu. Nah, lalu setelah negara bangsa itu terbentuk, ternyata identitas itu malah identitas yang ada di internal masyarakatnya itu sudah mulai beriak. Nah, saya kira itu nanti kita diskusikan karena ini penting. Kalau kebebasan yang memperjuangkan tadi bagian dari agregasi kepentingan misalnya berbasis identitas kan sulit ya kalau kita tidak bisa manajemennya. Nah, oleh karena itu nanti kita akan diskusikan kembali bagaimana sebaiknya ketika model demokrasi yang kita pilih lalu ada riak-riak tadi terkait identitas itu, apakah ini memang harus tetap dibuat semacam pembatasan atau biarkan saja identitas ini lahir, eksis, negara misalnya tinggal
manajemennya saja. Nah, saya kira nanti ada banyak pilihan-pilihan dan kita akan sampai pada sesi yang akan datang itu. Oke ya kawan-kawan semua, terima kasih untuk sesi kali ini.